udah dateng akhirnya. Ya, balik lagi di Pojok Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sebelumnya pernah hadir juga di sini, yaitu Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Halo Mas Sehat ya Mbak Vika ya? Alhamdulillah sehat. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, sebelumnya Mbak Vika ini profesinya calok tiket, betul Mbak ya? Iya. Dan sekarang Mbak Vika ini apa nih Mbak? Cosplayer ya? Sekarang saya profesi sebagai cosplayer. Cosplayer. Jadi ya sebelumnya saya pengen kasih tahu buat pemirsa kalau jadi cosplayer itu banyak Mas tantangannya. Nggak gampang gitu, kelihatannya cuma pakai kostum udah. Sebenarnya tuh salah satunya Mas cosplayer itu tantangannya stockingnya robek Mas. Stockingnya robek. Itu nggak bisa dihindarin tuh kalau udah kayak Pasti gitu. selalu robek ya. Pasti ada momen dimana stockingnya robek. Berarti Robek seminggu itu- sekali selalu check out gitu ya, check out stocking baru ya, Shopee gitu ya. Iya. Selalu beli. Selalu beli. Kita nyari yang nggak bisa robek dengan mudah, tetap aja robek. Maaf. Itu apa Mas? Aman kan ya tempat ini insya Allah. Iya. Ini mau saya robekin lagi. Jangan. Nggak usah. Tunggu kamera mati. Oke. Nah, selain stocking robek Mas, tantangan berikutnya itu wig ketuker Mas. Wig sering ketuker Mbak. Iya. Pernah saya pengen cosplay jadi Sailor Moon yang warnanya kuning. Tahu-tahu di kepala saya merah Mas. Jadi pesulap merah ya Mbak? Jadi pesulap. Iya. Makanya. Terus, nah kejadian misterinya nih Mas. Waktu itu saya setiap cosplay itu ketemu sama salah satu orang lah, cosplayer juga. Iya. Iya, dan orang ini tuh sering banget saya temuin di setiap acara-acara event Mas. Event Matsuri Mas tahu? Tahu di Jepangan itu ya? Iya, Selalu hadir tuh. selalu hadir. Om Bambang namanya. Om Bambang namanya. Iya, Cosplayer Om Bambang. cosplayer beneran. Terus Mbak. Dan dia itu selalu cosplay jadi Rocky Gerung. Tuh mirip banget Mas. Nah terus dia tuh nyoba ngedeketin saya, ngajak saya jalan. Iya. Nah pernah sekali waktu saya jalan, itu dia kayak mau nyatain cinta gitu Mas sama saya. Tapi saya tolak langsung Mas, Emang nggak suka? gak suka. Soalnya dia tuh keseringan ngomong soal filsafat Mas. Obrolannya jadi Cosplayer Jepang suka filsafat. suka filsafat. Saya langsung tolak gitu. Cuh, saya bilang. Saya ludahin. Jahat banget mbaknya. Bilang ya tolak, bisa lah tolak secara halus sebelum nggak perlu diudahin. Ya, salah dari saya. Lanjut Ya, cerita. makasih untuk nasihatnya. Kasihan Om Bambang. Terus mbak. Terus habis itu saya tolak dia kan. Karena dia tuh juga sering banget ngasih barang-barang yang saya tuh nggak terlalu saya minta gitu. Saya nggak pernah minta dia ngasih saya. Terus ngasih. Apa tuh, Mbak? Patung Sokrates. Aneh banget. Bayangin Mas. Terus dia juga pernah ngasih saya buku stoik. Buku stoik. Saya nggak bisa bacanya Mas. Apalagi pas dia ngasih saya poster Plato lagi makan. Coba. Itu bikin saya mau pajang di mana poster itu. Bingung saya Mas. Akhirnya tuh poster saya robek di depan dia. Di depan dia juga, tapi dia akhirnya marah Mas sama saya Mas. Iyalah. Disobekin posternya sakit hati ya. Shrek gitu. Terus marah dia kenapa bilang, jahat kamu dek katanya. Dia bilang poster itu limited edition loh. Pokoknya cepat atau lambat kamu akan merasakan akibatnya. Terus apakah benar terjadi sesuatu Pak? Terus saya besoknya Mas, seminggu kemudian lah. Seminggu kemudian. Seminggu Itu kemudian. terakhir ketemu. Setelah itu nggak ketemu lagi. Nggak pernah saya ketemu sama dia lagi, alhamdulillah kan. Jadi pada saat itu saya ngerasa, oh akhirnya hidup saya tenang nih, nggak ada dia. Seminggu kemudian itu saya entah kenapa ya selalu di mana-mana saya nonton TV ada Rocky Gerung. Soalnya saya nontonnya emang TV berita.
Iya, terus pas saya buka handphone, itu isinya semuanya tentang Rocky Gerung, Mas. Nggak tahu algoritmanya tuh gimana, saya nggak ngerti. Padahal saya nggak pernah kayak nyari Rocky gitu, nggak pernah. Tiba-tiba muncul aja Rocky Gerung. Muncul dia terus. Jadi mbaknya kebayang si Om Bambang itu yang cosplayer Nah, jadi Rocky Gerung. jadi ingat sama Om Bambang gitu. Terus mana banyak banget pendapat-pendapat Rocky Gerung. Saya jadi, wah iya juga, saya bilang gitu. Saya jadi ngiyain gitu pendapat-pendapatnya. Karena semakin lama, semakin kok kayaknya saya kangen lagi gitu sama si Om Bambang gitu. Akhirnya saya WhatsApp dia duluan. Mbak WhatsApp. Saya Om Bambang. WhatsApp, saya ajak ketemu. Nah dia mau Oh, ternyata. langsung mau Mbak, Mau, dibalas saat langsung itu mau. juga ya. Terus dia mau ketemunya tuh di stasiun Gondang Dia. Dia bilang janjian ketemu di stasiun. Dia rumahnya di mana Mbak? Hah? Rumahnya di mana? Rumahnya sih di Kunciran, Mbaknya? Gondrong. Kenapa gondang dia ketemunya aja? Nggak tahu. Biar ini romantis kayaknya. Soalnya habis Ya, iya ketemuan di romantis kan. Iya, romantis ya ketemuan di stasiun ya. Dramatis. Terus Terus dia ngajak buat ke pemandian air panas pemandangan panas. di Ciseeng, Mas. Dari situ. Apa sih? Anjing. Terus akhirnya pas dalam perjalanan ini nggak tahu kenapa saya beneran kayak beneran mbaknya mau ke akhirnya Ciseeng. mau. Ya. Pada saat itu saya ngerasanya kayak wah ini dia momen yang akhirnya saya tunggu-tunggu gitu. Momen- Saya jalan ketemu dia lagi. Oh iya, kan mbaknya udah kangen banget ya. Kangen banget. Akhirnya jalan ke Akhirnya pemandian saya air panas. jalan, tiba-tiba teman saya nyamperin, Mas. Teman saya nyamperin dan dia juga nyadarin saya gitu. Maksa-maksa saya buat, ayo pergi ke Pak Haji gitu. Soalnya kan waktu itu saya kayak nggak sadar gitu loh, Mas. Oh. Gitu paham, kayak paham, kangen-kangen paham. tapi nggak tahu kenapa bisa kangen banget sama dia gitu. Kayak nggak normal gitu ya, Iya, kangen ya. padahal- Tiba-tiba udah. Padahal sebelumnya mbaknya nggak suka, nolak banget. Iya, nolak Tapi banget. tiba-tiba setelah seminggu itu pengen kangen banget, pengen Iya, ketemu gitu. ya. makanya di mana-mana tuh kayaknya saya diingetin sama si Om Bambang ini, Mas. Waktu saya jalan-jalan gitu ya, ngelihat ada Bambang BCA gitu saya bacanya. Jadi ke bawah bang-bang Ke semua. bawah, ya. ke bawah bener-bener ke bawah semua. Terus saya buka nih aplikasi, saya mau cari cowok gitu kan, biar maksudnya nggak kepikiran dia lagi kan. Iya, iya. Pas saya lihat aplikasinya jadi yang tadinya Bumble jadi Bambang. Warna kuning juga Masih sama kuning tapi ya? tulisannya Bambang gitu. Terus kayak, Ya ampun. di situ saya kayak harus ketemu, tapi temen saya ngelihat saya kayak orang linglung gitu Iya, ya iya. kelihatannya. Akhirnya dia geret saya ke suatu tempat. Di situ orang-orang banyak juga yang berobat gitu. Ya, orang pinter gitu lah Pak Haji ya. Iya. Terus akhirnya saya ketemu sama Haji Gopli. Gitu. Iya, di situ Tukang urut. akhirnya saya udah, Tukang urut. hah? Tukang urut. Iya. Lumayan sadar, Mas, jadinya saya pas lagi diurut. Sendi-sendi saya juga jadi lebih baik Oh, lewat situ selain pengobatannya sadar. ya. Iya. Nggak kangen lagi. Nggak kangen lagi. Kalau nggak salah itu juga si Bambang Tahu udah kabar jadi terakhir ya? Jadi apa? kayaknya pecinta burung deh. Cinta burung. Kayaknya sih itu juga saya nggak ketemu langsung kan. Oh, denger-denger cerita aja Lihat ya. di Denger-denger Instagramnya, kabar, Instagram. di tek-tekannya Rocky Gerung. Tek-tekannya doang. Mbak, celananya turun, Mbak. Hah? Oh iya. Kasih aja. Ya, terima kasih banyak Mbak Vika sudah hadir lagi ke sini. Ya maaf ya Mas, saya mengganggu. Enggak apa-apa loh, saya senang Karena sama saya tuh Mbak Vika. harus ceritain Iya, nggak apa-apa, kesini aja Mbak Vika. tentang Atau ada teman-teman Mbak Vika yang punya cerita pengen nggak tahu bingung mau cerita di mana, ajak kesini aja nggak apa-apa Mbak. Tinggal cerita WhatsApp apa saya aja. Cerita apa aja Pak harus. Ya, pengalaman sesuai inilah. Iya, Oh. jangan di luar. Gak enak. Enggak ngelihat begini kayak gimana gitu. Oh, wajar. Ya, itulah teman-teman.
cerita dari Mbak Vika sebagai profesi cosplayer. Jadi Honorer. cosplayer honorer yang diganggu oleh cosplayer lainnya karena menolak cintanya dengan cetus. Jadi Dipelet. kita lihat ya pengalaman yang atau kesimpulan yang dapat kita petik dari ceritanya Mbak Vika adalah Apaan yang dipetik sih, Pak? ada itu. Oh, enggak ada. Oh, saya nggak bisa lihat. Iya, beberapa orang yang bisa. Cobain aja. Mbak mau coba metik? Mau. Coba boleh petik. Salah petiknya. Saya ajarin yang dapat kita petik gitu. Harus. Ini dari kita petik. Taruh lagi lah. Jangan. Yalah gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan terus Pojok Misteri selanjutnya. Bye bye.